Halo guys, welcome to Koko Sumso. Oke, jadi di video kali ini aku kembali akan ngejelasin tentang pembunuhan berantai. Setelah kemarin-kemarin aku juga ngomongin tentang beberapa pembunuhan berantai juga. Tapi kalau biasanya itu pembunuh berantainya itu yang mendatangi si korban-korbannya, kali ini justru korban-korbannya yang mendatangi si pelaku. Oke, jadi gimana ceritanya? Mari kita langsung ke case kali ini. Cerita kali ini dimulai dari lahirnya seorang anak bernama Herman Webster Maggett pada tahun 1861 di sebuah desa di US. Nah, sejak muda, si Herman ini itu sudah sangat terobsesi sama yang namanya tulang-tulang, terus dia juga bahkan terobsesi yang sama yang namanya kematian. Walaupun gitu, dia menjalani kehidupan seperti biasa hingga umurnya berumur 17 tahun. Dia menikahi seorang perempuan bernama Clara dan memiliki seorang anak pada tahun 1880. 2 tahun setelah itu, dia pun berkuliah di sebuah universitas medis yang namanya itu Universitas Medis Michigan. Dan kemudian dia selain berkuliah, dia juga bekerja sebagai asisten di laboratorium anatomi yang ada di universitas tersebut. Pada tahun 1884, akhirnya si Herman ini lulus dari universitas medisnya dan kemudian dia pun pulang kembali ke rumahnya, di mana pada saat dia datang ke rumah tersebut, dia melihat bahwa rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan hanya terdapat sebuah surat, di mana di sana tertulis bahwa surat tersebut berasal dari istrinya, di mana istrinya ini menuliskan bahwa dia itu meninggalkan rumah tersebut karena menurutnya dia itu belum mengenal si Herman ini dengan lebih baik. Karena sebenarnya kenyataannya itu Herman ini itu sebelumnya suka melakukan KDRT terhadap istrinya. Jadi setelah itu pun dia pun berpindah ke Chicago pada tahun 1886 dan kemudian melamar pekerjaan di tempat tersebut, di mana dia menggunakan identitas yang berbeda, di mana yang harusnya namanya itulah Herman Webster Maggett menjadi Henry Howard Holmes, di mana setelahnya dia selalu dikenal dengan nama tersebut. Bahkan hingga saat ini pun dia terus dipanggil dengan panggilan tersebut. Dia pun diterima bekerja di sebuah toko obat yang berada di Chicago, di mana bahkan setelah beberapa bulan, dia bahkan mengambil alih atau membeli toko obat tersebut. Jadi setelah dia membeli toko obat tersebut, dia bahkan membeli tanah kosong yang berada di seberang toko obat tersebut, di mana setelahnya itu dia tuh melakukan pembangunan di tanah tersebut. Nah, bangunan yang dia rencanakan pun akhirnya selesai pada tahun 1892 dan diketahui bahwa selama masa pembangunan hotel tersebut, si Holmes ini tuh pasti di tiap-tiap masa dia tuh akan memecah beberapa pegawai, lalu akan merekrut orang baru, lalu setelahnya dia akan lagi memecah beberapa orang lagi dan kemudian merekrut beberapa orang lagi, hingga dari awal pembangunan hingga akhir pembangunan tidak ada satu orang pun yang berhasil bertahan bekerja di pembangunan tersebut. Hal ini terkait dengan si Holmes ini tuh dia itu nggak mau ada satu orang pun yang curiga ataupun mengetahui rencana yang dibuatnya terhadap bangunan hotel tersebut. Nah, jadi bangunannya udah selesai kan? Jadi dari 3 lantai tersebut, lantai 1 tuh dipakainya buat toko-toko, beberapa toko itu. Nah, kalau untuk lantai 2 sama 3 itu baru hotelnya. Nah, jadi setelah bangunan tersebut jadi, akhirnya Holmes pun membukakan lowongan pekerjaan terhadap wanita-wanita muda di Chicago dan kemudian dia pun membuka hotelnya. Nah, ada satu aturan yang sangat penting di hotel tersebut, di mana setiap orang yang bekerja maupun meninggal di hotel tersebut itu harus memiliki asuransi jiwa. Bahkan jika mereka ini nggak punya asuransi jiwa, Holmes ini itu pasti akan membuatkan mereka, di mana dia itu menggunakan iming-iming bahwa itu tuh adalah keuntungan mereka karena mereka itu telah bekerja di hotel tersebut ataupun tinggal di hotel tersebut. Nah, di mana akhirnya rata-rata asuransi ini pun akan terpakai karena walaupun banyak orang yang melihat ada wanita-wanita yang masuk ke hotel tersebut, tapi mereka itu tidak akan melihat ada wanita-wanita yang akan meninggalkan hotel tersebut. Hal itu pun terus terjadi hingga 1 tahun berikutnya, atau lebih tepatnya bulan Oktober tahun 1893, di mana itu tuh adalah masa baru selesainya dilakukan perayaan 400 tahun penemuan Amerika, yang dimana perayaan ini tuh dilakukan di Chicago. Karena kemerosotan ekonomi di Chicago tersebut, si Holmes ini pun kemudian meninggalkan hotel tersebut dan kemudian berkelana. Setelah beberapa saat, si Holmes ini pun ditangkap oleh polisi karena dia itu melakukan pencurian terhadap kuda yang berasal dari Texas.
Dan setelah dia itu pun dia dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara itu dia itu bertemu dengan seseorang yang namanya Marian Hatchpad, di mana di penjara tersebut si Holmes ini pun mencoba mengajak si Marian Hatchpad ini untuk melakukan scam asuransi, di mana Holmes ini akan melakukan pemalsuan kematian dari si Marian ini, dan kemudian dia akan mengklaim asuransi jiwa sebesar $10.000, di mana setelahnya dia tuh berencana akan memberikan $500 kepada si Marian ini, sehingga si Marian ini pun mau. Dan kemudian setelah si Holmes ini keluar penjara, di mana dia tuh di penjara cuma sebentar, setelah dia keluar dia pun segera melakukan rencananya. Tapi ternyata rencananya itu gagal karena pihak asuransi itu tuh curiga terhadap si Holmes dan kemudian tidak membayarkan uang asuransi tersebut. Dan setelahnya Holmes ini pun tidak kapok. Dia pun mencoba kembali untuk melakukan skema asuransi tersebut, namun kali ini dengan seorang kenalannya yang bernama Benjamin Pitezel. Namun, kematian Benjamin kali ini bukanlah kepalsuan, melainkan fakta. Karena Benjamin ini benar-benar meninggal karena dia itu dibunuh oleh si Holmes ini, di mana si Holmes ini membakar tubuhnya dan kemudian dia pun mengklaim uang asuransi tersebut, dan dia berhasil, di mana dia mendapatkan uang sebesar $10.000. Nah, sebenarnya si Benjamin ini itu mau menyetujui hal tersebut karena Benjamin ini ingin Holmes ini membagikan uangnya dengan istrinya yang bernama Jeptha Howe. Tapi si Holmes ini bukannya membagi uang tersebut, malah membohongi si Jeptha. Dia bilang bahwa si Benjamin ini sebenarnya masih hidup dan sebenarnya sedang bersembunyi di London. Selain itu, dia juga minta si Jeptha ini untuk biarin dia untuk membawa 3 dari 5 anak mereka, di mana 3 anak ini itu 2-nya perempuan dan 1-nya itu laki-laki. Nah, si Jeptha ini pun menyetujuinya, di mana hal ini merupakan kesalahan karena beberapa saat setelah itu si Holmes ini membunuh 2 dari 3 anak tersebut, di mana keduanya ini itu adalah anak yang perempuan, di mana dia itu mengunci mereka berdua di sebuah bagasi, di sebuah ruangan. Lalu dia mengelubangi sebuah lubang di ruangan tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan saluran gas, yang kemudian dimasukkan gas beracun sehingga membuat kedua anak ini itu meninggal karena mengalami asfiksia atau tidak dapat bernapas. Karena itu, setelah mereka pun meninggal, si Holmes ini pun menguburkan mereka di rumah rental yang dimilikinya. Setelah beberapa lama, Jeptha pun kemudian melaporkan kehilangan 3 anak tersebut ke polisi karena terlihat nggak ada kabar dari ketiga anak ini maupun Holmes. Dimana setelahnya diluncurkan detektif yang berusaha untuk mencari 3 anak ini dan juga menginvestigasi si Holmes. Dimana akhirnya dia pun berhasil menemukan kedua tubuh anak si Jeptha Howe ini yang tadi udah dibunuh sama si Holmes ini. Tapi saat itu Holmes ini sudah berpindah ke kota lain, hingga akhirnya pun detektif ini pun terus-menerus mencoba untuk menelusuri jejak-jejak Holmes, hingga akhirnya ini dia tiba di sebuah kota Indianapolis, dari mana dia itu di sana itu terdapat sebuah rumah yang pernah disewa oleh Holmes. Dia pun menyelidiki rumah tersebut dan akhirnya menemukan tulang dan beberapa gigi yang diduga merupakan milik anak ketiga yang dibawa oleh Holmes ini, di mana diduga Holmes ini telah membunuh anak ini dengan cara meracunnya dan kemudian memotong tubuhnya dan kemudian membakar tubuhnya. Jadi setelah itu pun dia terus-menerus menelusuri si Holmes ini hingga akhirnya Holmes berhasil ditangkap di Boston pada tahun 1894. Nah, pada saat itu Holmes ini terlihat sedang mencoba untuk melarikan diri. Karena itu, para detektif dan polisi ini pun semakin mencurigai si Holmes ini bahwa Holmes ini sebenarnya telah melakukan kejahatan yang lain. Setelah itu, mereka pun meminta polisi Chicago dan juga reporter untuk menginvestigasi hotel yang pernah dibangun oleh si Holmes ini. Di sana, setelah diinvestigasi, mereka itu menemukan beberapa ruangan yang memiliki kemampuan kedap suara dan juga terdapat saluran gas di dalamnya, dan juga selain itu terdapat beberapa pintu jebakan, lalu juga lubang intip, lalu juga tangga yang mengarah ke mana-mana, hingga sebuah perosotan yang mengarah ke sebuah basement, di mana basement ini akhirnya dikenal dengan Lab Holmes karena di dalam tersebut terdapat meja bedah, lalu juga stretch rack, lalu juga krematorium atau tempat pembakaran mayat. Nah, setelah diinvestigasi oleh berbagai orang, akhirnya tempat tersebut dikenal dengan nama Murder Castle alias Kerajaan Pembunuhan.
Jadi, alasan mengapa banyak wanita yang terlihat memasuki hotel tersebut tapi tidak pernah keluar adalah karena Holmes telah membunuh mereka, di mana dia itu menggunakan metode yang mirip dengan pembunuhannya terhadap anak-anak si Benjamin dan juga Cheptau tadi. Jadi, sama halnya dengan anak-anak tersebut, dia akan memasukkan gas beracun ke saluran gas yang ada di ruangan tersebut hingga wanita-wanita ini akan mengalami asfiksia dan kemudian meninggal karena hal tersebut. Setelahnya, dia akan membawa tubuh mereka dan mendorong tubuh mereka melalui perosotan yang ada di hotel tersebut, di mana perosotan itu adanya di lantai 2 di hotel tersebut. Kemudian di labnya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dia akan mengkremasi tubuh mereka dengan krematorium itu. Lalu mungkin juga dia akan memasukkan tubuh mereka ke cairan asam, atau kemungkinan ketiga adalah si Holmes ini akan membedah tubuh mereka dan kemudian menjual kerangka tulang mereka ke sekolah-sekolah medis. Itu ada alasan pertama mengapa si Holmes ini punya banyak uang. Setelahnya, dia akan mengklaim uang asuransi jiwa mereka sehingga membuat dia pun memiliki penghasilan dari hal tersebut. Nah, fakta menarik yang cukup mencengangkan dari si Holmes ini adalah kenyataan bahwa si Holmes ini itu telah melakukan scam asuransi sejak dia berkuliah di Universitas Medis Michigan itu. Jadi dia itu sudah melakukan cukup lama, dimana dia itu akan mengambil tubuh kadaver di lab anatomi yang tempat dia bekerja itu, dan kemudian dia akan menjadikan seolah-olah tubuh ini itu merupakan seorang identitas yang terdaftar di asuransi jiwa, di mana seolah-olah orang dengan identitas tersebut itu sudah meninggal, sehingga dia akan mendapatkan uang asuransi dari hal tersebut. Nah, ada satu lagi fakta yang sangat mencengangkan dari si Holmes ini adalah bahwa Benjamin Pitezel, yang merupakan korban juga dari scam asuransi itu, adalah rekan kerja dari si Holmes ini, di mana dia itu adalah rekan kerja si Holmes ini dalam melakukan scam asuransi itu. Dan kenyataannya itu, waktu ku bilang tadi itu dia berkelana, si Holmes ini berkelana, itu sebenarnya berkelana alias melakukan kejahatan scam asuransi di lain tempat, bukan di hotel itu lagi. Itu cukup parah kan. Jadi, setelah Holmes ini ditangkap, dia pun mengaku bahwa telah melakukan setidaknya 27 kali pembunuhan, walaupun ada yang menduga bahwa si Holmes ini telah melakukan setidaknya 200 kali pembunuhan. Nah, jadi setelah dia ditangkap atas pembunuhan si Benjamin, dia pun diberikan hukuman gantung pada tanggal 7 Mei tahun 1986, di mana di saat-saat terakhir sebelum dia itu digantung, dia itu terlihat tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tanda-tanda depresi, tanda-tanda merasa bersalah tuh nggak ada banget atau cuma sedikit sekali. Dan setelah itu pun dia pun digantung dan dia pun meninggal secara perlahan. Hingga 20 menit setelah hukuman gantung tersebut terjadi, dia pun akhirnya dinyatakan meninggal. Dan kalau misal kalian penasaran tentang kastil pembunuhannya, kalian tuh nggak bisa lagi melihatnya karena kastil pembunuhan ini tuh sudah dihancurkan pada tahun 1938 dan setelahnya dijadikan sebuah bagian dari kantor pos yang ada di kota tersebut. Sebenarnya tuh kastil tersebut tuh sempat direnovasi lagi dan ingin dijadikan atraksi, tapi terjadi kebakaran di tempat tersebut, walaupun setelahnya pun masih bisa dipakai, tapi setelahnya juga dihancurkan lagi untuk dijadikan bagian dari kantor pos itu. Oke guys, jadi cerita kali ini kayak gitu. Jadi, gimana menurut kalian tentang kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si Holmes kali ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau misal kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian boleh klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Kalian juga jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.